Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Selusih Hutang ya. Kali ini yang mau kita bahas itu, ini banyak ya, selain menghadapi gagal bayar di pinjaman online, ada juga beberapa kasus atas dasar penipuan dari eh, pinjol gitu ya. Dan ini banyak email, bahkan sampai di Instagram pun juga masuk hal-hal ini. Dan saya mau nyampaikan buat teman-teman semuanya di sini sekalian juga mengedukasi Anda supaya tidak diperas habis-habisan ya dari mereka-mereka yang katanya sih berkedoknya dari koperasi lah ataupun berjenis pinjaman online juga. Dan sekalian juga nanti kita menyampaikan buat teman-teman juga yang gagal bayar di pinjol legal ya, yang masih saat ini sulit banget mengkondisikan pemikiran dia mana yang paling tepat dan mana yang paling benar dari kondisi pemikiran ini yang seharusnya mereka ikuti ya, dan menjadikan diri mereka itu suatu kebingungan terus menerus gitu ya. Yang penting Anda simain aja video ini, dan saya mau bahas ini penting banget karena korbannya bukan satu atau dua lagi tapi sudah banyak ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel atau di dalam link sudah saya sematkan di deskripsi video ini. Dan yang belum mensupport juga boleh buat teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung ya. Jadi ini sebenarnya bukan perihal baru lagi ya tentang penipuan-penipuan yang mau memberikan pinjaman gitu loh. Tapi terkadang mereka ini tujuannya hanya ingin memeras uang Anda atau merampok uang Anda, tapi dengan modus dan versinya yang sudah modern gitu loh ya. Dia menawarkan satu pinjaman kepada diri Anda, menawarkan satu pinjaman dengan limit yang cukup fantastis. Limitnya itu bisa mencapai 10 juta, 20 juta, bahkan nggak tanggung-tanggung ada yang 50 juta sampai 100 juta ya. Pada dasarnya semua ini hanya fiktif aja ya. Yang target mereka tadi adalah uang Anda. Jadi pinjaman yang mau mereka berikan ini hanya sebagai modus untuk melancarkan satu aksi mereka. Dan ketika mereka mendapatkan orang-orang ya yang akan menjadi target dari korban mereka, mereka akan meyakinkan orang ini sedemikian rupa. Begitu orang-orang sudah yakin, mereka akan berupaya meminta uang kepada diri Anda. Uang yang mereka minta ini berdalih dengan uang ADM atau administrasinya. Dan gak tanggung-tanggung gitu loh. Ada yang 1 juta, bahkan ada yang lebih dari itu. Begitu satu hal ini dilakukan oleh calon korban mereka ini ya, atau target yang telah mereka tentukan ini, mereka akan berdalih lagi kayak mana dia bisa lagi meminta duit kepada Anda dengan uang materai ya. Setelah itu, begitu uang itu Anda transfer, dan dia akan begitu terus ya, sampai Anda berpikir, ini saya mau minjam uang atau saya ingin meminjamkan uang ya. Dan teman-teman harus hati-hati dalam hal ini. Kemarin ada kejadian dia ingin meminjam uang ya, dan habis itu dia disuruh mengirimkan dana 1 juta dulu ya sebagai uang administrasi. Dulu juga ada seperti itu, kasus-kasus yang sudah ngirim email kepada saya banyak, dan ini bahkan berentet. Ada uang untuk OJK-nya lah, uang untuk ininya lah. Akhirnya apa? Dia meminta kita untuk mendownload aplikasi, download aplikasi pinjol. Dan parahnya lagi, ketika kita sudah download aplikasi pinjol, uang yang kita cairkan dari aplikasi ini diberikan lagi ke mereka ya. Ini hipnotis kah? Atau memang teman-teman yang tidak berpikir secara logika apa yang terjadi sebenarnya gitu ya. Kenapa begitu banyak korbannya ya? Dan yang parah, yang paling parah ini ada
Kalau si debeturnya atau calon korbannya tadi ini tidak mau memberikan uang yang mereka minta, uang administrasi, uang OJK, dan uang berbagai macam lagi lah uang yang mereka minta itu, dia akan melakukan penekanan terhadap si korban dia ini. Kalau Anda tidak berikan uang, Anda tetap akan membayar tagihan bulan depan. Orang bingung, banyak pertanyaan yang seperti itu muncul kepada saya. Gimana nih bang? Saya mau minjem, dia malah minta duit. Ya, dan akhirnya apa? Dia menekan saya bang, kalau nggak data saya juga disebar. Ya, kalau saya tidak memberikan apa yang mereka minta, saya akan dikenakan tagihan setiap bulan bang. Coba dilogikain bu, tagihan apa yang mau dikenakan tiap bulan? Ya, atau bapak-bapak yang pernah mengalami hal yang seperti itu. Ya, tagihan apa yang dikenakan tiap bulan? Anda itu diperas. Ya, jadi karena kesingkatan dari pemikiran Anda tadi, sehingga Anda tidak mau membuka logika Anda, memberi ruang kepada logika Anda untuk berpikir. Ya, Anda sudah mendahulukan rasa takut daripada pemikiran yang hebat tadi gitu loh. Soalnya coba Anda logikakan, bayaran apa yang mau Anda bayar? Orang Anda nggak minjem sama sekali, justru duit Anda yang ada, ya Anda itu dirampok, diperas, itu penipu gitu loh. Ya, jadi jalur yang seperti ini unsurnya ke pidana. Jadi alangkah baiknya Anda melapor ke cybercrime di Polda misalnya gitu. Ya, atau langsung ke Kapolres terdekat biar Anda mendapatkan edukasi secara langsung. Ya, palingan juga di kantor polisi nanti Bapak polisinya bisa mengarahkan Anda bahwa ini phishing, ini penipuan, ini berbagai macam modus lainnya gitu. Yang penting buat teman-teman yang mengalami hal yang seperti itu, Anda yang menginginkan dana, membutuhkan dana, dan habis itu Anda mengajukan pinjaman, entah di mana saya nggak tahu, tapi membayar uang administrasi di awal, itu udah penipuan. Ya, itu sudah penipuan. Walaupun dia meyakinkan Anda dengan mengirimkan data-data diri mereka, itu bukan data mereka yang sebenarnya, melainkan data orang-orang yang mereka ambil entah di Google, entah di media sosial atau di mana. Itu mereka pergunakan untuk meyakinkan Anda bahwa memang mereka bekerja di aplikasi itu. Padahal semuanya nol besar. Ya, mereka itu komplotan perampok dan komplotan penipu. Ya, jadi kalau Anda menemukan hal-hal yang seperti itu, segera blokir nomor mereka. Dan kalau mereka menyuruh untuk mengklik aplikasi atau download aplikasi, jangan dilakukan. Ya, karena modus-modusnya sekarang ini sudah banyak. Ya, kalau yang terbaru ada lagi itu modusnya dengan iming-imingan paket dari Tiki, dari JNT dan lain sebagainya, pokoknya yang kita beli secara COD. Nanti kan kita merasa tuh bahwa diri kita tidak memesan barang apapun dan mereka mengirimkan link. Itu justru lebih berbahaya lagi, dan sudah ada yang menjadi korban yang seperti itu, kehilangan uang. Ya, mereka mampu menyadap hampir semua data yang ada di smartphone Anda, dan lebih parahnya lagi target mereka adalah Anda yang menggunakan m-banking ya atau BRI Mobile ya, itu rentan banget untuk dijebol. Jadi hati-hati kalau ada yang mengirimkan link-link yang seperti itu. Ya, ini teruntuk yang pernah ditipu, dan dia juga ada nih yang di sini. Ya bang, saya udah bayar, dia ngancam katanya saya harus bayar cicilan saya. Gimana bayar uangnya aja nggak ada sama saya, dan bilang saya akan lewat jalur hukum ini. Ya, udah kena bang 1,5 juta, dia ditipu. Udah dikenakan 1,5 juta. Dan modusnya ini, setelah verifikasi selesai, kirimkan saya bukti pembayaran dan saya akan beritahu Anda tentang transferan bank. Jika Anda tidak ingin memverifikasi, Departemen Pengendalian Risiko Bank akan membekukan semua biaya dan pinjaman Anda. Bank telah menekan bahwa ini adalah biaya akhir, pinjaman dicairkan segera setelah verifikasi selesai. Jangan mau ya, ini modus-modus penipuan, dan mereka itu adalah komplotan dari perampok. Oke, dan ini ada lagi yang baru-baru di pinjol legal ya. Ini entah kenapa lagi teman-teman yang baru terjebak di pinjol legal. Saya juga sampai bingung gitu loh, mengedukasinya harus dari mana. Bang, saya mau tanya, pinjaman tanpa jaminan roket penipuan atau bukan? Di sini data disetujui, tapi selanjutnya harus bayar keanggotaan 300. Setelah bayar harus bayar lagi biaya
penanganan 2 juta. Belum saya bayar, tolong dijelaskan Bang. Terima kasih. Saya jawab aja emailnya ya, biar dia tidak terlanjur membayar. Itu penipuan. Itu penipuan, jangan dilakukan ya. Saya jawab emailnya. Dan mudah-mudahan juga dia nonton ya. Ini yang tentang pinjol legal, oke? Selamat pagi Bang Medi Broni. Saya salah satu subscriber Abang dari Kota Malang. Saya ingin menyampaikan keluh kesah saya tentang hutang saya tahun 2022. Awalnya saya telat dan mungkin sulit untuk melunasinya. Saya udah telat beberapa aplikasi pinjol legal OJK dan beberapa bank seperti EPF dan Simbi Niaga KTA, yang manakala waktu itu saya masih posisi bekerja dan pembayaran lancar. Di awal tahun kena imbas pengurangan dan mulai telat bayar ansuran EPF, Simbi Niaga, Kredipo, Akulaku, dan pinjol-pinjol lain seperti Ada Kami, Esikes, Rupiah Cepat, dan banyak lagi hingga telepon setiap hari berdering. Yang membuat saya risih hingga DC, Akulaku, Kredipo datang ke rumah dan menyusul DC lainnya. Di EPF saya baru bisa bayar pokoknya sudah 5 kali. Denda masih belum terbayarkan, jadi kurang 7 kali. Niaga baru dapat ansuran yang seluruhnya 36 bulan. DC juga ke rumah, khawatir saya bila mana saya tidak mampu bayar, apakah para penyedia pinjaman tersebut bisa menuntut saya ke penjara? Karena EPF dan Simbi Niaga punya badan hukum yang kuat, mohon masukannya dari Bang Medi untuk saya agar tidak memikirkan hal ini, hal yang tidak-tidak. Terima kasih, sekian dari saya. Semua hutang piutang itu mengarahnya ke tata hukum perdata, jadi tidak ada berhubungan dengan pidana. Baik itu EPF ya, sekelas EPF kan sudah lesing yang cukup besar juga itu. Simbi Niaga ya, sekelas bank swasta yang juga sudah cukup besar. Tapi atas dasar ketidakmampuan, atas unsur pinjam meminjam, habis itu ada keterlambatan bahkan sampai gagal bayar, hukumnya adalah perdata. Jadi tidak ada unsur pidana di dalam hal ini, tidak ada penjara di dalam hal ini. Ya, jadi jangan berpikiran yang aneh-aneh lagi. Kalau mampu selesaikan, kalau tidak mampu sampaikan ke mereka yang hadir bahwa saya sudah tidak mampu dan saya sudah tidak sanggup. Dan saya mempersiapkan diri saya untuk risiko apapun yang diterapkan oleh perusahaan Anda. Risikonya cuma satu, BI checking, skor kredit bermasalah. Cuman itu aja. Ya, jadi jangan berpikiran yang aneh-aneh lagi yang membikin diri Anda. Buat teman-teman yang lainnya dimanapun Anda berada, khususnya yang menonton saya hari ini, Anda gagal bayar di pinjol manapun, tidak ada unsur pidana dan tidak ada penjara kecuali Anda memenuhi unsur, contoh pemalsuan data. Ya, memang sejak awal Anda sengaja ingin merampok semua ini, saya rasa itu nggak akan mungkin terjadi. Ya, yang jelas soal hutang-hutang itu lebih tepatnya diatur dalam tata hukum perdata, bukan pidana. Jadi kalau Anda saat ini memikirkan penjara, segera buang jauh-jauh pemikiran Anda sebelum pemikiran itu memusnahkan diri Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya, tolong disimain video ini sampai habis karena ini sangat bermanfaat buat diri Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.